Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamun ala rasulihi wa mawalah wa ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala hingga kita dapat bertatap muka kembali, dapat melaksanakan kuliah kembali pada hari ini tanpa halangan dan kekurangan suatu apapun. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana karena karunia-Nya lah kita dapat merasakan nikmatnya Islam dan nikmatnya iman, dan yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari akhir di yaumil qiyamah. Langsung saja, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konsep Dasar Belajar, Mengajar, dan Pembelajaran. Yang pertama adalah konsep dasar belajar. Belajar adalah semua aktivitas mental maupun psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dalam lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengelolaan pemahaman. Menurut Slavin, belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respons. Menurut teori ini, yang paling penting dalam belajar adalah input berupa stimulus dan output berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan oleh guru kepada pelajar, sedangkan respon adalah reaksi atau tanggapan pelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Pada hakikatnya, belajar adalah proses mental untuk mengembangkan fungsi-fungsi psikologis yang dipresentasikan dalam bentuk perubahan. Menurut Sujana, jenis perubahan yang terjadi bisa dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, atau nilai-nilai dan sikap yang merupakan bagian kehidupan peserta didik. Adanya perubahan dalam pola perilaku menandakan belajar yang telah terjadi. Untuk mencapai perubahan dalam belajar diperlukan kesungguhan yang mengarah pada suatu tujuan dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi, jika ada seseorang yang gagal dalam belajar, maka itu bukan semata-mata karena kurangnya kemampuan intelektual orang tersebut atau siswa tersebut, akan tetapi dimungkinkan karena rendahnya penguasaan keterampilan belajar siswa tersebut. Berikut 4 buah sendi pendidikan. Yang pertama yaitu belajar mengetahui atau learning to know, yaitu memperoleh instrumen-instrumen pengertian. Jadi dalam belajar, maka kita harus mengetahui pengertian-pengertian. Kita mengetahui pengertian-pengertian dari belajar. Lalu yang kedua, belajar berbuat, learning to do, sehingga seseorang mampu bertindak secara kreatif di lingkungannya. Jadi belajar tidak hanya untuk mengetahui, tapi juga untuk berbuat. Setelah mengetahui, kita berbuat. Setelah siswa tahu, maka siswa dapat melakukan apa yang dia tahu. Jika baik dikerjakan, jika buruk, maka ditinggalkan. Lalu yang ketiga, belajar hidup bersama, learning to live together, sehingga dapat berperan, serta bekerja sama dengan orang lain dalam semua kegiatan manusia. Nah, jadi kita ketahui pentingnya belajar. Belajar tidak hanya belajar ilmu, tapi juga belajar bersosial, belajar hidup bersama. Seperti nomor 3 ini tadi. Dan yang terakhir nomor 4, belajar menjadi seseorang, learning to be, sehingga mampu mengembangkan kepribadiannya lebih baik dengan tanggung jawab pribadi yang lebih besar. Salah satu tujuan belajar adalah menjadi terampil atau memperoleh keterampilan. Keterampilan adalah pengetahuan yang bersifat praktis. Keterampilan ini meliputi belajar bagaimana belajar, keterampilan menganalisis dan berpikir kreatif, menulis yang jelas, membaca, keterampilan komputer, dan kemampuan memahami diri sendiri dalam sebuah sistem atau sebuah organisasi atau sebuah komunitas, sebuah kelompok. Dengan keterampilan ini
dapat mendorong siswa mampu mengelola diri dan memotivasi diri sebagai pelajar. Devin mengatakan bahwa belajar merujuk pada keterampilan kompetensi siswa untuk 1. Mengumpulkan informasi dan gagasan-gagasan baru, 2. Memahami, 3. Mengorganisasikan, 4. Mengingat secara logis, kemampuan menyampaikan kembali, dan 5. Menerapkan informasi dan gagasan-gagasan baru yang telah dipelajari. Kemampuan-kemampuan ini dikembangkan melalui sejumlah keterampilan belajar, yaitu 1. Keterampilan mendengarkan, 2. Keterampilan membaca, 3. Keterampilan mencatat, 4. Keterampilan membuat outline atau rancangan, kerangka, garis besar, 5. Membuat simpulan, 6. Keterampilan mensintesa dan membuat hubungan-hubungan, 7. Keterampilan memparafrase, 8. Keterampilan menulis, 9. Keterampilan mengingat, 10. Keterampilan menyampaikan kembali atau recalling, dan yang terakhir 11. Keterampilan menulis laporan. Untuk yang materi selanjutnya yaitu mengenai konsep dasar mengajar. Sebelumnya, mengajar itu sendiri berasal dari kata ajar, yang berarti memberi petunjuk atau menyampaikan informasi, pengalaman, pengetahuan, dan sejenisnya kepada subjek tertentu untuk diketahui dan dipahami. Sehingga dapat dikatakan bahwasannya mengajar merupakan kegiatan interaksi antara pengajar dan subjek dengan memberikan petunjuk atau menyampaikan informasi, pengalaman, pengetahuan, dan yang lainnya untuk diketahui dan dipahami. Proses seperti itulah yang sering disebut dengan mentransfer ilmu. Sehingga dalam hal ini, mentransfer ilmu bukan berarti memindahkan ilmu dari satu tempat ke tempat yang lainnya, melainkan sebagai proses menyebarkan ilmu pengetahuan atau menanamkan ilmu pengetahuan kepada penerimanya. Sebagai proses penyampaian atau penanaman ilmu pengetahuan, maka pengajar memiliki beberapa karakteristik, yaitu diantaranya proses pengajaran yang berorientasi pada guru. Nah, dalam hal ini, guru ini memegang peran yang sangat penting, yaitu sebagai perencana, penyampai informasi, dan sebagai evaluator. Nah, sebagai seorang yang berencana pengajar, sebelum proses pengajaran, seorang guru ini menyiapkan berbagai hal yang diperlukan untuk melalui proses pembelajaran tersebut. Lalu, sebagai penyampai informator, guru ini memberikan penjelasan mengenai materi-materi yang akan dipelajari, dan guru ini lebih sering menggunakan metode ceramah sebagai metode utama. Lalu untuk guru sebagai seorang evaluator, guru ini berperan dalam menentukan alat evaluasi keberhasilan pengajaran. Lalu yang kedua yaitu proses pengajaran yang siswa sebagai objek belajar, di mana di sini sebagai proses menyampaikan materi pelajaran dengan menempatkan siswa sebagai objek yang harus menguasai materi pelajaran, sehingga mereka ini dianggap sebagai organisme yang pasif, bukan aktif, karena mereka hanya mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru yang ada di depannya. Lalu yang ketiga yaitu kegiatan pengajaran pada tempat dan waktu yang tertentu. Mengapa dengan tempat dan waktu yang tertentu? Karena sebagai seorang pelajar, kita itu sudah tinggal masuk kelas, terus duduk di bangku-bangku yang telah berjejer, dan guru berada di depan kelas dengan menjelaskan semua materi yang tadi. Sehingga waktu ini diatur dengan ketat, dibatasi.
bisa dikatakan seperti itu. Lalu yang keempat yaitu tujuan utama pengajar adalah penguasaan materi pelajaran. Sehingga tujuannya dari pelajaran ini ialah bagaimana siswa itu dapat menguasai materi pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Namun, dalam pandangan yang lain, mengajar ini bisa diartikan sebagai proses mengatur lingkungan. Nah, dalam proses mengatur lingkungan ini terdapat beberapa karakteristik juga. Yang pertama, yaitu pengajaran yang berpusat pada siswanya, di mana di sini siswa itu lebih aktif, sehingga siswa ini lebih efektif untuk memiliki kesempatan belajar sesuai dengan gayanya sendiri, dan di mana guru ini menjadi fasilitator, orang yang membimbing dan memfasilitasi siswa agar mau dan mampu belajar dengan baik. Terus yang kedua yaitu siswa sebagai subjek belajar, di mana dalam hal ini proses mengatur lingkungan siswa tidaklah dianggap sebagai organisme pasif, sebagai organisme yang aktif. Sebagaimana yang tadi saya jelaskan bahwasanya pengajar itu hanya sebagai fasilitator saja dan pembimbing siswa untuk dalam melalui proses pembelajaran ini. Terus yang ketiga yaitu proses pembelajaran berlangsung dimanapun. Mengapa terjadi dimanapun? Karena ini kan tergantung dengan siswanya. Siswanya mau bagaimana? Karena yang lebih aktif itu kepada siswanya, bukan kepada gurunya. Sehingga dimanapun tempatnya mereka bisa belajar dengan enak dan dengan nyaman sesuai kebutuhan dan sifat materi pembelajaran mereka. Terus yang ketiga, yang terakhir yaitu pembelajaran berorientasi kepada pencapaian tujuan. Di sini tujuan pembelajarannya ini bukan mengenai penguasaan materi pembelajaran saja, melainkan proses untuk mengubah tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Jadi diharapkan siswa itu setelah belajar itu sikapnya itu juga berubah, bukan hanya mendapatkan materi saja, bukan hanya menguasai materi saja, tapi bagaimana mereka juga menguasai materi dan juga dapat merubah sikap mereka dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan materi yang mereka dapat. Seperti itu. Selanjutnya yaitu konsep dasar pembelajaran. Pembelajaran dapat dikatakan sebagai hasil dari memori, kognisi, dan metakognisi yang berpengaruh terhadap pemahaman. Hal ini yang terjadi ketika seseorang belajar. Kondisi demikian juga biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena belajar merupakan proses alamiah setiap orang. Wenger mengatakan, pembelajaran bukanlah aktivitas, sesuatu yang dilakukan oleh seseorang ketika ia tidak melakukan aktivitas lain. Pembelajaran juga bukan sesuatu yang berhenti dilakukan oleh seseorang. Lebih dari itu, pembelajaran bisa terjadi di mana saja, pada tataran yang berbeda-beda secara individual, kolektif, maupun sosial. Menurut Sujana, pembelajaran merupakan setiap upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik yang dapat menyebabkan peserta didik melakukan kegiatan belajar. Menurut Gulo, pembelajaran adalah untuk menciptakan sistem lingkungan yang mengoptimalkan kegiatan belajar. Adapun menurut Nasution, pembelajaran sebagai suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan peserta didik, sehingga terjadi proses belajar. Yang dimaksud belajar di sini adalah ruang belajar, guru, alat peraga, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya yang relevan dengan kegiatan belajar siswa. Salah satu bentuk pembelajaran adalah pemrosesan informasi. Hal ini bisa dianalogikan dengan pikiran atau otak kita yang berperan layaknya komputer di mana ada input dan penyimpanan informasi di dalamnya. Yang dilakukan oleh otak kita adalah bagaimana memperoleh kembali materi informasi tersebut, baik yang berupa gambar maupun tulisan. Dengan demikian, dalam pembelajaran seseorang perlu terlibat dalam refleksi dan penggunaan memori untuk melacak apa saja yang harus ia serap, apa saja yang harus ia simpan dalam memorinya, dan bagaimana ia menilai informasi yang telah ia dapat.
Bentuk lain dari pembelajaran adalah modifikasi. Modifikasi seringkali diasosiasikan dengan perubahan. Para behavioris akan menganggap pembelajaran sebagai perubahan dalam tindakan dan perilaku seseorang. Misalnya, ada perubahan sikap dalam diri seseorang ketika ia berhasil menggunakan kuas dengan baik dalam menggambar atau mampu menggunakan mikroskop dengan benar selama eksperimen. Kesuksesan seringkali membuat kita cenderung mengubah pola pendekatan kita dalam belajar. Meski demikian, kegagalan juga bisa menjadi alasan atas perubahan atau modifikasi tersebut. Misalnya ketika kita gagal menggunakan kuas atau gagal menggunakan mikroskop dengan benar, maka kita akan cenderung merubah pendekatan kita dalam menggunakan instrumen-instrumen ini, yaitu kuas atau mikroskop tadi. Meskipun kita berhasil sekalipun, kita juga tak jarang melakukan perubahan pada pendekatan kita untuk memperoleh pencapaian atau hasil yang berbeda. Dengan demikian, pembelajaran dapat diartikan sebagai proses modifikasi dalam kapasitas manusia yang bisa dipertahankan dan ditingkatkan levelnya. Selama proses ini, seseorang bisa memilih untuk melakukan perubahan atau tidak sama sekali terhadap yang ia lakukan. Ketika pembelajaran diartikan sebagai perubahan dalam perilaku, tindakan, cara, dan performa, maka konsekuensinya kita bisa mengobservasi, bahkan memverifikasi pembelajaran itu sendiri sebagai objek. Jika pembelajaran tidak didefinisikan dan dengan merujuk pada perubahan tingkah laku, sangat sulit untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran itu. Dengan demikian, menghubungkan pembelajaran dan perubahan tingkah laku juga sering menimbulkan dilema tersendiri terkait dengan bagaimana mengukur kapan dan seperti apa pembelajaran itu terjadi saat merespon lingkungan sekitarnya, atau metode apa yang seharusnya digunakan ketika memberi instruksi. Beberapa teoretikus juga melihat adanya kelemahan dalam definisi pembelajaran sebagai perubahan perilaku. Karena definisi ini tidak bisa menjelaskan secara meyakinkan elemen-elemen penting dalam pelajaran itu sendiri, maka cenderung melihat pembelajaran sebagai perubahan dalam bakat atau kapabilitas manusia. Mungkin sekian presentasi dari kami. Jika terdapat banyak sekali perubahan, maka kami mohon. Jika terdapat banyak sekali kekurangan, kami sebagai pemakalah yang kelompok pertama yang presentasi mohon maaf dari Anda semua sebanyak-banyaknya. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.